Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, di saat ini, sebelum kita semua beraktivitas, sebelum kita bekerja, kita bersyukur kepada Tuhan Allah untuk waktu yang Tuhan beri bagi kita semua. Dan karena itu marilah kita mengisi hari hidup yang Tuhan beri untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dan karena itu marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami yang adalah firman dan kehidupan, di saat ini ya Tuhan Allah, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami umat-Mu, kami rindu lagi bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu ya Tuhan Allah, Engkau yang akan memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan di saat ini, boleh kami lakukan itu, kami praktekkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10, firman-Nya berbunyi demikian. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafir itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu ingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Tema renungan kita di saat ini adalah persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, pasti ada rasa sukacita, ada rasa senang, dan pun ada kegembiraan. Apalagi saudara, saat kita benar-benar membutuhkan pertolongan di masa sukar dalam kehidupan ini. Bagi orang yang tahu berterima kasih, orang itu akan selalu ada dalam ingatan kita. Kita membalas kebaikan hati orang tersebut dengan berbagai cara tentunya. Dan karena itu saudara, kita harus memahami bahwa Tuhan Allah telah menolong bangsa Israel ketika bangsa ini ada dalam kesulitan. Bagi kita yang hidup dalam perjanjian baru, tentunya kita semua diingatkan bahwa Tuhan Allah, Dia yang telah mengutus Yesus Kristus dalam dunia ini, yang rela berkorban, yang rela menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia. Tentunya kita bergembira, tentunya kita bersukacita, dan pun kita bersyukur atas anugerah tersebut. Dengan demikian saudaraku, bagaimana respon kita atas anugerah keselamatan itu? Tentunya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mempersembahkan hidup sebagai ucapan terima kasih kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di saat ini
mau menjelaskan tentang bagaimana orang Israel mereka harus selalu meniup nafiri dalam setiap kegiatan, termasuk ketika mempersembahkan akan korban bakaran agar diingat oleh Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan Allah dalam konteks sekarang ini ialah bagaimana kita merelakan kehidupan kita untuk dipakai untuk mewujudkan tujuan Tuhan Allah, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melayaninya dengan sepenuh hati melalui kita melayani akan kehidupan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tindakan kemanusiaan, dan tentunya aksi solidaritas sangat diperlukan di masa sekarang ini. Karena saudaraku, ada banyak orang yang Tuhan Allah hadirkan di sekitar kita. Mereka butuh perhatian dan butuh pelayanan sebagai gereja, khususnya dalam konteks kita Gereja Masa Injili di Minahasa. Isu yang menonjol sekarang ini ialah bagaimana perhatian kepada generasi muda, pemuda, dan remaja gereja dalam hal membangun akan mental mereka, karakter, dan spiritual, agar mereka menjadi anak-anak yang menghormati akan orang tua, mengasihi, serta menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita peduli akan hal ini, itu berarti bahwa kita turut mengambil bagian dalam berpartisipasi dalam misi Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan orang percaya dari masa ke masa. Kiranya firman Tuhan ini mampu kita lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Juru Selamat kami, ada syukur, ada sukacita, ada kegembiraan yang boleh dan terus kami rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh dibangunkan, menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan Allah, dengan tubuh yang kuat, sehat, nafas kehidupan, boleh menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga di saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama sebagai jemaat-Mu, kami boleh beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang terus mengajarkan kami semua bagaimana Engkau ya Tuhan yang datang ke dunia ini, yang menderita. Engkau rela mati bagi kami manusia, mempersembahkan kehidupan-Mu bagi kami, sehingga ya Tuhan, kami boleh menikmati akan keselamatan, kami boleh menikmati kehidupan yang kekal. Dan karena itu ya Tuhan, firman mengajarkan kami bagaimana kami memberi yang terbaik kepada Tuhan, bagaimana kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika Tuhan Allah menganugerahkan segala berkat dalam kehidupan ini, bagaimana kami mampu memperhatikan akan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, memperhatikan sesama kami ya Tuhan Allah yang membutuhkan setiap bantuan kami. Karena Engkau ya Tuhan telah mengajarkan kepada kami, Engkau Tuhan yang telah memberikan contoh bagi kami. Kiranya itu mampu kami lakukan dan kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami pun terus mengajarkan kehidupan kepada anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang setia,
anak-anak yang takut akan Tuhan Allah. Mereka boleh meraih setiap masa depan mereka, keberhasilan dan kesuksesan, menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak yang taat setia, yang takut akan Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau terus memberkati kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah dalam ibadah renungan harian di saat ini. Jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 27. Kiranya ya Tuhan Allah, Engkau selalu memberkati kehidupan mereka. Berkat akan selalu ada, mengalir dan tercurah dalam kehidupan jemaat-Mu, menikmati akan berkat Tuhan. Dan mereka selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Engkau pun yang akan terus memberkati kehidupan oma-opa lansia di tengah-tengah kehidupan mereka, kuat sehat selalu, sukacita dan kegembiraan di usia yang lanjut akan terus mereka rasakan dan nikmati dalam perjalanan hidup mereka. Engkau pun Tuhan yang akan melihat kehidupan jemaat yang ada dalam gumul. Ketika ada yang sakit, Tuhan Engkau menjadi dokter bagi mereka. Karena kami yakin Engkau adalah dokter kami yang agung, yang akan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi kehidupan jemaat-Mu. Jemaat yang sedang ada dalam pergumulan masalah hidup, Tuhan pun memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi pun ketika ada jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita, lengkapilah setiap syukur dan sukacita mereka ya Tuhan Allah, dan pun mereka akan bersyukur kepada Tuhan Allah. Engkau pun akan terus memberkati kehidupan para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pastratan, pelayan khusus yang ada, para penatua diaken, para pendeta, perangkat pelayan yang ada, komisi bipra, komisi kerja, pegawai kostor, Engkau pun memberkati kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan beri. Ya Bapa, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon, diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia yang terus memberi diri mereka ya Tuhan Allah, Engkau menganugerahkan kepada mereka kekuatan, kesehatan selalu Tuhan beri dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan. Berkat daripada Tuhan pun akan mereka rasakan dan nikmati secara pribadi, tapi pun bersama dengan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Seluruh kehidupan kami jemaat-Mu, tapi pun kami yang boleh bersama-sama dalam ibadah di saat ini, kami serahkan dalam tangan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, ialah sumber anugerah berkat. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pastratan. Di like, di share, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.